adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wah, Kak Santa berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan selalu bersemangat. Pada kesempatan ini, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, Kak Santa akan memimpin ibadah online pada kelas kecil. Nah, untuk itu adik-adik, kiranya adik-adik semua dapat mengikuti ibadah dengan baik dan juga tertib. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Mars Berkat PA bersama-sama. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terhentanglah Tuhan, kami kunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi, menyanyikan lagu Mari Kita Bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 7. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur bersama-sama. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Firman-Mu pelita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak dapat berjumpa dengan adik-adik semua dalam ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan ya hari ini. Firman Tuhan akan kita baca dari Alkitab, dari Lukas 9. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Lukas 9, ayat 28 sampai 36. Ayo kita buka Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Bagaimana? Sudah tumpah semuanya? Kalau sudah, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami pada hari ini ya Bapa boleh mengikuti ibadah dengan sukacita. Kami akan baca firman Tuhan dari kitab Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, kakak lain kami yang akan menyampaikan firman. Engkau memberkati dengan Roh Kudus-Mu juga, sehingga hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang mau mendengar dengan baik, dengan tertib ketika firman disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita baca bersama-sama ya Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. 1, 2, 3 kita baca bersama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau,
satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan mulai, kakak akan mulai ya, baca firman ataupun khotbah pada hari ini. Tapi sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan hari ini, kakak ajak adik-adik untuk menyaksikan video berikut ini. Kita tonton bersama-sama ya adik-adik. Mari kita menyimak video yang akan kakak tayangkan berikut ini. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap,
mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Nah, adik-adik, video tadi menggambarkan dari bacaan kita pada hari ini, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Sekarang kakak tanya, siapa tokoh dalam bacaan kita hari ini? Ya, yang pertama, Yesus. Yang kedua, ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ada lagi dua tokoh, siapa? Penampakannya Musa dan Elia. Nah, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika tadi Yesus pergi dengan ketiga muridnya ke atas gunung untuk apa mereka ke sana sebetulnya? Ya, berdoa. Berdoa mereka di atas gunung. Dan ketika Yesus sedang berdoa, tadi adik-adik bisa saksikan, tiba-tiba muncullah cahaya yang kemilau yang bersinar dengan sangat terangnya memenuhi gunung itu. Dan ada dua orang yang tampak dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Adik-adik tahu kan Nabi Musa siapa? Ya, yaitu Nabi yang menerima hukum Taurat atau ke-10 firman Tuhan. Dan satu lagi yaitu Nabi Elia, seorang nabi yang besar pada zamannya yang menyampaikan tentang firman Tuhan. Yesus berbicara kepada mereka, yaitu Musa dan Elia, untuk menjelaskan kedatangannya ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, Petrus berkata, sebelumnya mereka apa? Mereka tertidur ketika Yesus tadi berdoa, mereka tertidur. Dan ketika mereka bangun, mereka terkejut loh. Yesus kok tidak sendirian, tetapi bertiga. Bersama dengan siapa tadi? Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, dengan spontan Petrus, yang orang yang memang suka spontan, dia berkata, Yesus, kami akan mendirikan 3 kemah. Wah, 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Petrus pikir Musa dan Elia akan tinggal di bumi. Padahal Musa dan Elia tugasnya di bumi sudah selesai untuk menyampaikan kabar ataupun firman Tuhan. Dan saat ini ketika Petrus tadi mau mengatakan untuk mendirikan kemah, tiba-tiba apa yang terjadi? Adik-adik tadi bisa lihat, awan menyelimuti mereka dan terdengar suara. Ayo, siapa yang tahu suara apa yang terdengar? Ya, ayo mari kita buka Alkitab kita. Suara apa yang terdengar dari awan tadi? Baca ayo, siapa yang sudah jumpa dari ayat 35? Oke, kita baca bersama ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Siapa yang dipilih untuk didengarkan? Yesus. Jadi bukan untuk mendengarkan Musa atau Elia lagi, tapi saat ini adalah untuk mendengarkan suara siapa? Suara Yesus. Sekarang apakah kita bisa mendengar suara Yesus? Melalui Alkitab yang kita baca, ini adalah firman Tuhan. Inilah suara Yesus yang harus kita dengar. Inilah Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan, yaitu kata-kata Tuhan Yesus yang harus kita dengar. Mengapa suara Yesus harus kita dengar? Karena Yesus tujuannya datang ke dunia adalah untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kakak, adik-adik semua, dan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi yang terpenting adalah kita mempunyai apa? Telinga yang mau mendengar. Mendengar hal-hal yang baik atau yang buruk? Iya, tentu mendengarkan hal yang baik. Setiap hari kalian dari bangun, kalian pasti mendengar suara-suara. Suara mama, suara papa, suara televisi, ya. Dan sekarang kalaupun kalian sekolah melalui online, suara guru kalian. Menonton TV, mendengar
suara-suara dari TV. Mendengarkan musik, mendengar melalui telinga. Telinga kita diciptakan Tuhan untuk mendengar. Nah, tapi kita saat ini diingatkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Di rumah, mama papa kita menasihati, apakah masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri? Wah, kalau namanya seperti itu berarti kita tidak mendengar. Telinga kita hanya kita gunakan untuk melewati saja. Tetapi harus kita dengar dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Di sekolah, kalian waktu masih belajar di ruangan kelas, kalian menjadi murid yang mendengar. Guru berbicara, kalian duduk manis, mendengar. Seperti saat ini kakak berbicara, kalian duduk manis, mendengar. Ya? Seperti orang tua kalian berbicara dengan kalian, kalian mendengarkan. Ya? Mendengar itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam setiap hari. Jangan menjadi anak yang tidak dengar-dengaran, ya, yang maunya keinginannya sendiri, ya, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mendengar guru menjelaskan dengan baik, bercerita dengan teman, ya. Terus bagaimana cara kita mendengar yang baik? Yaitu seperti sekarang ini. Kalian mengikuti ibadah impa dengan duduk manis dan mendengarkan. Kalian berdoa setiap hari, mendengarkan apa yang dijawab dalam doa kalian. Melalui doa kalian itu Tuhan berbicara dengan kalian. Kalian bisa mendengar ya melalui jawaban atas doa-doa kalian. Mendengar dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua ataupun guru kalian di sekolah. Firman Tuhan hari ini tuh adik-adik adalah bagaimana kita menjadi anak yang mau mendengar. Jangan menjadi seperti Petrus tadi, tidak mendengar kata Tuhan tetapi gegabah ingin menyampaikan keinginannya sendiri. Ya, jadilah anak-anak yang mau mendengarkan. Mendengar dengan baik. Coba sekarang kita berdiri semuanya di rumah. Kakak mau kita berdiri. Udah? Semuanya sudah berdiri? Kakak ada satu permainan, yaitu untuk melatih kalian mendengar nggak? Ya. Permainan begini. Kalau kakak bilang, Yesus berkata, pegang telinga, kalian harus pegang telinga. Tetapi kalau tidak ada kata-kata Yesus berkata, berarti misalnya kakak bilang gini, pegang telinga. Nah, berarti bukan kata Yesus berkata ya, berarti kalian tidak usah ikutin. Tapi kalau kakak bilang, Yesus berkata, pegang kepala. Kalian harus pegang kepala. Yesus berkata, pegang pipi. Kalian harus pegang pipi. Tapi kalau kakak bilang, pegang hidung. Nah, berarti kan tidak ada kata-kata Yesus berkata. Kita coba 3 kali ya adik-adik. Pertama, pegang Alkitab. Ayo, ada yang megang ya. Padahal tidak ada kata Yesus berkata. Ya. Yang kedua lagi. Ayo, siapa tadi yang salah? Yesus berkata, pegang telinga. Ya, bagus. Semuanya mendengarkan ya. Yesus berkata, pegang kepala. Ya, bagus sekali. Kalian berarti mendengarkan dengan baik. Pegang tangan. Ada yang pegang tangannya, padahal tidak ada kata Yesus berkata. Berarti tidak mendengar dengan baik. Iya, hebat adik-adik. Kakak senang sekali ya. Hari ini bisa bermain, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Silahkan duduk lagi adik-adik. Ya, ingat tadi, Yesus datang ke dunia supaya kita mau mendengarkan. Ya, Yesus mau menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus berpesan kepada kita supaya menjadi anak yang mau mendengar. Supaya menjadi anak yang taat, yang rajin berdoa, rajin impas setiap hari Minggu walaupun masih melalui online ya.
rajin mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru dan melaksanakan tugas-tugas di sekolah, juga rajin mendengar nasihat dari orang tua kita. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan kalian semuanya ya, walaupun masih dalam masa pandemi saat ini. Salam. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita respon firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, saatnya kita sekarang akan masuk dalam doa syafaat. Kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman hari ini ya Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari, mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Mau dengarkan nasihat orang tua kami, mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru kami ya Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang taat dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, buat mama papa kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mama papa kami. Tuhan menjaga, melindungi mereka semuanya. Tuhan berkati kami juga, kakak-kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami ya Bapa. Tuhan berkati keluarga kami ya Bapa. Terima kasih, Tuhan berkati juga teman-teman kami. Tuhan berkati juga kakak layan kami, guru-guru kami. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semuanya. Tuhan berkati juga ya Bapa gereja kami, beserta Bapak Pendeta, para presbiter, kakak layan maupun pengurus pelekat ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati supaya negara kami boleh aman selalu di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bisa menjaga diri kami dengan tetap memakai masker ketika kemana apapun yang kami lakukan beraktivitas di luar rumah ya Bapa. Tetap mencuci tangan ketika kami bepergian ataupun pulang dari bepergian, menjaga jarak dan tidak berkerumun di tempat yang ramai ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa di surga untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan tetap berikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan tetap menjaga, berikan kami selalu berkat makanan dan minuman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa melalui mama dan papa adik-adik dan langsung antar ke gereja ataupun melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik adik-adik, mari kita doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima pada hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami dapat layak dan berguna di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk pelayanan juga kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Jadikan kami saluran berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, hari ini kita punya tugas ya di rumah. Kakak akan memberikan video kepada adik-adik bagaimana membuat aktivitas yang boleh kalian lakukan di rumah. Bisa bersama dengan mama, papa ya. Aktivitas tersebut kalian bisa buat sebagus mungkin dan kemudian kalian bisa memfotonya hasilnya. Buat nama kalian, kelas, dan kalian bisa mengirimkannya kepada kakak layan kalian ya, bisa berbentuk video ataupun foto. Dan ini minggu depan akan ditayangkan siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan tugasnya ya. Kita akan saksikan video aktivitas kita pada hari ini. Ya, jangan lupa ya, seperti kakak pesan tadi, buat nama dan kelas dan dikirim kepada kakak layan. Mama papa kalian punya kan nomornya? Ataupun boleh ke grup ya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya hasilnya minggu depan. Salam. Adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Siapkan peralatannya, yaitu bisa karton bekas, baik dari sampul buku ataupun yang lainnya. Hari ini kakak dari karton yang sudah tidak terpakai, kemudian gunting dan pena. Kartonnya kita lipat jadi satu seperti ini. Oke. Kemudian kita cetak dengan tangan kita pakai pensil atau pena. Adik-adik yang masih TK bisa dibantu oleh mama papanya untuk menggambarkan
telapak tangannya. Nah, kemudian adik-adik gunting polanya ini sehingga membentuk telapak tangan kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Wah, jadi seperti tangan yang sedang berdoa ya adik-adik. Nah, di jari-jarinya adik-adik bisa tulis. Misalnya di sini, rajin berdoa. Di sini membaca Alkitab. Atau juga misalnya di sini mengasihi dan selanjutnya ya adik-adik. Untuk adik-adik yang kelas TK, kita bisa mewarnai telapak tangan kita. Nah, keren kan kalau diwarna seperti pelangi. Adik-adik selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Tetap sukacita? Ya, kakak berharap kita selalu bersukacita dalam keadaan apapun ya. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah anak-anak yang apa? Mau mendengar. Mendengar bukan hanya dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, tapi mendengar dan melakukan. Telinga guna tadi untuk apa adik-adik? Mendengarkan hal yang baik. Oke? Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa kembali adik-adik minggu depan ya. Kakak tunggu minggu depan kalian untuk gabung kembali dalam channel YouTube IMPA GPIB Immanuel Pekanbaru. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur terima kasih buat semua kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, dan kami hari ini ya Bapa sudah mengikuti IMPA kami ini dengan sukacita. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kak Santa mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah dengan baik dan tertib sampai dengan selesai. Nah, Kak Santa mau pamit dan Kak Santa berharap adik-adik semua selalu menjaga kesehatan, rajin belajar, mau dengar-dengaran sama mama dan papa. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom!